Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang activity based costing dan transfer pricing. Kelompoknya terdiri dari saya, Muhammad Altam. Saya Fia Septia Rahma. Saya Aulia Riani. Saya Marca Aurelia Safira. Saya Gina Aulia Nisa. Saya Hadi Budi Purwanto. Selamat menyaksikan. Pengertian activity based costing. Yang pertama, activity based costing merupakan metode yang menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Yang kedua, menurut Amin Wijaja bahwa ABC System tidak hanya memberikan kalkulasi biaya produk yang lebih akurat, tetapi juga memberikan kalkulasi apa yang menimbulkan biaya dan bagaimana mengelolanya. Sehingga ABC System juga dikenal sebagai sistem manajemen yang pertama. Yang terakhir, ABC baik diterapkan di perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk dan memiliki komponen biaya tidak langsung yang signifikan. Produk merupakan hasil aktivitas bisnis dan aktivitas tersebut memanfaatkan sumber daya yang berarti menimbulkan biaya. Biaya produk dihubungkan ke aktivitas bisnis relevan dan kemudian ke sumber daya yang dimanfaatkan. Hal ini menghasilkan perhitungan biaya produk yang lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan menggunakan konsep tradisional. Fungsi activity based costingnya pertama, untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam penghitungan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional. Hal ini karena semua produk tidak diproduksi secara merata dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah dan beberapa dalam jumlah kecil, sehingga biaya overhead produksi telah meningkat secara signifikan dan tidak lagi berkorelasi dengan jam kerja mesin produktif atau jam kerja langsung. Yang kedua, untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Yang ketiga, untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Yang keempat, untuk memiliki analisis terstruktur sehubungan dengan proses yang kompleks. Yang kelima, untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai karena keragaman produk. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan berkembang pesat. Manfaat activity based costing. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, penentuan harga yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga, analisis biaya dapat dengan mudah untuk diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atau produk dengan tingkat penjualan yang rendah. Dan yang terakhir, melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa mengembangkan produk yang lebih mudah. Keunggulan activity based costing. Yang pertama, biaya produk lebih realistis, khususnya pada industri manufaktur teknologi tinggi di mana biaya overhead adalah proporsi yang signifikan dari total biaya. Yang kedua, semakin banyak overhead dapat ditelusuri ke produk. Dalam pabrik yang modern, terdapat sejumlah aktivitas non-lancar pabrik yang berkembang. Analisis sistem biaya ABC itu sendiri memberi perhatian pada semua aktivitas, sehingga biaya aktivitas yang non-lancar pabrik dapat ditelusuri. Yang ketiga, sistem biaya ABC mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya atau activities cause cost, bukanlah produk, dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Yang keempat, sistem biaya ABC memfokuskan perhatian pada sifat real dan perilaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Lalu pada contoh soal activity based costing, yang dimana ada PT Sejahtera Utama memproduksi 2 produk, yakni sendal dan sepatu. Volume produksi sepatu sebanyak 1000 unit, lalu sedangkan volume produksi sendal sebanyak 2000 unit. Sepatu tersebut dijual dengan harga 20.000, sedangkan harga sendal yaitu satunya 10.000. Diketahui pula biaya utama sebesar Rp10.000 untuk sepatu dan Rp5.000 untuk sendal. Lalu dengan jam kerja langsung sebanyak 500 jam untuk sepatu dan 1000 jam untuk sepatu. Lalu pada aktivitas dan anggaran, di mana terdapat aktivitas berupa rekayasa yang di mana anggaran biayanya yaitu sebesar 100.000, lalu pada setup 500.000, pada mesin sebesar Rp2.000.000, lalu pada packaging yaitu Rp200.000. Berikutnya yaitu ada data aktivitas sesungguhnya, yang di mana terdapat aktivitas berupa rekayasa yaitu pada konsumsi sepatu sebesar Rp35.000, lalu pada sendal Rp15.000, dan dijumlahkan sebanyak Rp50.000. Lalu yang berikutnya pada setup.
Pada sepatu yaitu Rp50.000 dan sendal pun juga sama sebesar Rp50.000 dan berjumlah Rp100.000. Lalu untuk mesin yaitu pada konsumsi sepatu sebesar Rp250.000, lalu untuk konsumsi pada sendal sebesar Rp150.000. Dan jika kita totalkan yaitu sebesar Rp400.000. Dan yang terakhir yaitu pada aktivitas packaging dalam konsumsi sepatu itu sebesar Rp50.000 dan dalam konsumsi sendal yaitu sebanyak Rp50.000, yang dimana jumlah dari semuanya yaitu adalah Rp100.000. Yaitu yang berikutnya ada perhitungan activity based costing, yang dimana ada rekayasa, yaitu dalam jumlah anggarannya sebesar Rp100.000, lalu pada jumlah aktivitas sebesar Rp50.000, dan tarif aktivitasnya yaitu dikenai sebesar Rp2. Lalu pada aktivitas setup, jumlah anggaran sebanyak Rp500.000 dan jumlah aktivitas yaitu Rp100.000. Lalu pada tarif aktivitasnya sebesar Rp5. Aktivitas pada mesin yaitu dijumlahkan anggaran dalam bentuk Rp2 juta dan jumlah aktivitasnya yaitu sebesar Rp400.000. Lalu pada tarif aktivitas dikenai sebesar Rp50. Lalu untuk yang terakhir pada aktivitas packaging dalam jumlah anggarannya itu senilai Rp200.000 dan pada jumlah aktivitasnya yaitu sebesar Rp100.000. Maka tarif aktivitasnya yaitu Rp2. Selanjutnya mengenai materi transfer pricing. Transfer pricing adalah harga yang dibebankan pada saat satu divisi atau segmen memberikan barang atau jasa pada satu divisi atau segmen lain dari suatu perusahaan. Harga transfer juga diartikan sebagai nilai produk atau jasa yang dipertukarkan atau diperjualbelikan antar pusat pertanggungjawaban di suatu perusahaan. Harga transfer bagi divisi yang memproduksi merupakan pendapatan bagi pusat pertanggungjawaban yang menyerahkan atau menjual produk atau jasa. Harga transfer bagi divisi yang membeli merupakan biaya bagi pusat pertanggungjawaban yang menerima produk atau jasa. Tujuan transfer pricing. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antar biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Dalam arti, sistem ini harus dirancang sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit bisnis juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, untuk menyajikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisi. Dan yang terakhir, harga transfer harus dilakukan secara adil agar tidak merugikan divisi yang menjual maupun yang membeli di dalam perusahaan dan memberikan laba bagi masing-masing divisi dan perusahaan itu sendiri. Metode transfer pricing. Yang pertama, harga transfer dasar biaya atau cost based transfer pricing. Perusahaan yang menggunakan metode ini untuk menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap dengan 3 pilihan bentuk, yakni biaya penuh atau full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap atau variable cost plus fixed fee. Yang kedua, harga transfer atas dasar harga pasar atau market basis transfer pricing. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah yang merupakan ukuran yang paling memadai karena memiliki sifat yang independen. Namun, keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar. Yang ketiga, harga transfer negosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi mereka yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrolibilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban. Karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Jenis transaksi. Berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya, transaksi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, intercompany transfer pricing, transaksi yang terjadi antara 2 perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua, intracompany transfer pricing, transaksi yang terjadi antara divisi dalam suatu perusahaan. Transfer pricing dapat dilakukan pada suatu perusahaan dalam satu negara atau domestic transfer pricing, maupun dengan negara yang berbeda atau international transfer pricing.
aspek harga transfer yang pertama, harta berwujud. Harta berwujud merujuk pada semua aset fisik bisnis yang dapat meliputi persediaan bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi, serta barang dagangan lainnya, mesin dan peralatan, inventaris, tanah, bangunan, dan barang modal, bidang keperluan usaha lainnya. Kedua, harta tidak berwujud. Harta tak berwujud dari aspek transfer pricing dibedakan antara manufacturing, intangible yang timbul karena kegiatan pabrikasi atau upaya penelitian dan pengembangan oleh produsen, dan marketing intangible yang berasal dari upaya pemasaran, distribusi, dan jasa purna jual. Yang ketiga, penyerahan jasa. Dari aspek harga transfer, penyerahan jasa kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat berkisar dari yang sederhana seperti jasa rutin akuntansi dan legal, jasa teknis antara perusahaan hingga pengiriman karyawan. Lalu pada contoh soal, yaitu PT OK memiliki dua divisi, yaitu divisi A dan B, yang dibentuk sebagai pusat laba. Divisi A menghasilkan suku cadangki dan dijual di pasar luar sebanyak 105, dan sisanya ditransfer ke divisi B. Manajer divisi A dan B sedang mempertimbangkan penentuan harga transfer suku cadangki untuk tahun anggaran YAT. Menurut anggaran divisi A akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1000 unit dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran YAT sebagai berikut, yang dimana biaya produksi sebesar 200 juta rupiah, lalu pada biaya administrasi dan umum yaitu sebesar 50 juta rupiah, dan pada biaya pemasaran yaitu sebesar 20 juta rupiah, lalu pada total biaya penuh divisi A yaitu 270.000 rupiah. Yang dimana total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 1 miliar, dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam ROI sebesar 20%. Lalu tentukan harga transfer untuk suku cadangki. Yang pertama yaitu perhitungan markup, yang dimana biaya administrasi umum dikenai sebesar Rp50.000, lalu pada biaya pemasaran yaitu sebesar 20 juta rupiah, lalu pada laba yang diharapkan 20% dikali 1 miliar, yaitu menghasilkan total 200 juta rupiah. Lalu pada jumlah yaitu 270 juta rupiah. Lalu untuk biaya produksi sebesar 200.000 rupiah, dan pada markup sebesar 13%. Lalu pada perhitungan harga transfer, yaitu biaya produksi sebesar 200 juta rupiah, yang dimana markup 135% dikali dengan 200 juta rupiah menghasilkan 270 juta rupiah. Lalu pada jumlah harga jual sebesar 470 juta rupiah. Lalu untuk volume produksi yaitu sebanyak 1000 unit, dan untuk harga transfer per unitnya yaitu sebanyak 470.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.